Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Tetap semangat ya. Pagi hari ini kita kembali berjuang untuk senengin Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Saudaraku, setiap kita orang percaya itu tidak selalu berada di puncak hidup kita. Betul? Roh kita juga kadang tidak selalu di puncak. Ada masa ketika roh kita sedang rapuh, lelah, jiwa kita remuk, tubuh kita letih. Ada masa-masa itu saudaraku. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ada masa-masa itu yang harus kita lalui. Alkitab tidak menyembunyikan fakta bahwa kejatuhan rohani itu sering terjadi bukan pada masa peperangan besar, tetapi pada momen-momen paling teduh, paling tenang, dan paling lembeknya hidup kita. Musim lemah itu seringkali ketika fase emosi kita sedang kacau, spiritual kita sedang kering, kita sedang kehilangan gairah. Mungkin kita masih ada di dalam fase-fase yang tersakiti dan kecewa, atau fase kesibukan yang begitu hektik tapi tanpa koneksi dengan Tuhan. Itu musim lemah kita, saudaraku. Justru di titik-titik itulah saudaraku, dosa itu aktif mengintai engkau dan saya. Ketika emosimu labil, spiritualmu kering, itu pintu terbuka lebar untuk dosa masuk. Apalagi ketika kau kehilangan gairah untuk berjumpa Tuhan, kau sedang kehilangan gairah untuk menikmati hadirat Allah. Mungkin di momen itu juga kau sedang disakiti oleh orang yang kau percaya, sahabatmu, orang tuamu, atau siapapun itu, dan kau kecewa. Atau mungkin kau sedang sibuk dengan banyaknya padatnya rutinitas hidupmu. Akhirnya kau kelelahan dan kau tidak punya koneksi dengan Tuhan. Di situ pintu besar dosa mengintai dan masuk dalam hidupmu. Maka firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 38 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengucapkan ini saat murid-muridnya sedang tertidur karena sedih dan lelah. Mereka sedih dengan fakta bahwa gurunya akan ditangkap dan dibunuh. Maka itu musim lelah mereka, saudaraku. Musim di mana mereka lemah, lengah, dan lelah. Mengapa musim lemah itu jadi target kuasa gelap? Secara teologis dan psikologis ada alasan kuat mengapa iblis menyerang di momen-momen seperti itu, saudaraku. Karena iblis itu menunggu celah. Iblis bekerja berdasarkan momentum. Iblis tidak menyerang setiap detik, saudaraku, tetapi dia menunggu seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi engkau dan saya. Ketika engkau dan saya lengah, dihajarnya kita. Itu momentum dia. Ketika hatimu tidak sensitif kepada Tuhan, tidak peka kepada Tuhan, disitulah iblis menghajar kita. Ketika pikiranmu tidak terkendali, itu momentum iblis untuk menghabisimu. Dan ketika tubuhmu kacau dan jiwamu lelah, disitulah iblis ambil momentumnya. Maka itu kalau saya boleh katakan, mereka seperti predator, saudaraku. Mereka siap menghabisi kapanpun. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis seperti singa yang mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Singa tidak mengejar yang kuat. Singa menghabisi, mengejar yang terluka, terpisah, dan lelah. Betul? Kalau ini dikejar nih misalnya, dalam sebuah incaran ada sekumpulan kambing atau sapi misalnya, gerombolan. Dia kejar yang terluka, atau dia kejar menghabisi yang terpisah sendirian. Yang bergerombol enggak, tapi yang sendirian lari keluar dari gerombolannya. Di situ yang dihabisi. Dikejar sampai lelah, di situ dihabisi, saudara. Maka ketika manusia lelah atau terluka,
sistem pertahanan mentalmu turun. Maka kelelahan mental itu yang membuat seseorang sulit untuk menahan godaan. Maka dampaknya adalah keputusan seseorang yang sedang lelah itu akan impulsif. Impulsif itu tidak berpikir panjang, saudaraku. Dia mengenakan emosi yang sesaat itu untuk mengambil keputusan. Dan meledak-ledak emosi itu. Akhirnya saudaraku, kontrol dirinya menurun dan bahayanya di sini. Mereka sedang mencari kenyamanan instan yang mereka butuhkan di momen itu. Pelarian, boleh saya katakan pelarian. Dan dosa menawarkan itu semua. Maka kita harus mulai cek dan recheck bagaimana kehidupan kita hari ini. Ini saya gambarkan begini supaya kita tahu bahwa kita semua pernah dan pasti akan mengalami musim-musim lemah kita. Dan disitulah dosa mengintai kita. Maka pada pagi hari ini saudaraku, kita harus mulai cek ada 3 kondisi musim lemah yang paling berbahaya dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita lemah secara fisik dan emosional. Contoh ya, Daud jatuh kepada Batseba ketika Daud sedang tidak berperang. Daud sedang santai, longgar waktunya, dan dosa di situ masuk. Saudaraku, kita harus tahu bahwa ketika kita lengah, maka dosa akan menghajarmu dan menghajarku. Maka hati-hati dengan kelelahan atau kelemahan fisik dan emosional kita. Karena ketika kita lelah, nafsu lebih kuat. Ketika kita lelah, marah kita lebih mudah. Pikiran negatif lebih mudah muncul. Maka pintu untuk membuka toleransi terhadap dosa itu semakin terbuka lebar. Dan itu berbahaya. Dan kondisi yang kedua yang selain kita lemah secara fisik dan emosional, apalagi yang berbahaya? Ketika kita memiliki luka batin dan tersinggung. Luka batin dan tersinggung. Orang yang tersinggung merasa dirinya benar. Sehingga dosa lebih mudah dibungkus dengan alasan-alasan rohani. Ketika dia terluka, maka pahit hatinya. Akhirnya lama-lama hatinya akan jadi tawar dan kompromi dengan dosa. Dan ingat saudaraku, iblis memakai awan luka untuk membuat seseorang tidak bisa melihat jelas bagaimana dia seharusnya sebagai anak Allah. Dan poin yang ketiga, kapan musim lemah yang paling berbahaya? Ketika kita merasa aman berlebihan. Ini bahaya besar saudaraku. Ketika orang percaya merasa gak mungkin aku jatuh dalam dosa. Saat itu dia sedang membuka pintu dosa selebar-lebarnya dalam hidupnya. Karena firman Tuhan sendiri berkata dalam 1 Korintus 10:12, barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu kata firman Tuhan. Berarti boleh saya simpulkan begini saudaraku, musim aman bisa menjadi musim paling berbahaya dalam hidup orang percaya. Maka berjagalah di dalam musim lemahmu. Gimana caranya pastor? Aku berjaga di musim lemahku. Kunci bukan menjadi kuat tetapi mengambil sikap berjaga kita. Maka sadari dan akui bahwa kau sedang lemah. Karena kesadaran itu adalah proteksi pertamamu. Jangan merasa kuat saudaraku. Jangan pura-pura dirimu baik-baik saja. Akuilah kepada Tuhan di dalam doamu bersama dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sedang rapuh. Maka di dalam kesadaran itu akan mengaktifkan mode untuk kita waspada lebih terhadap dosa dan taktik iblis yang berbahaya. Maka disitulah kita akan lebih aware dengan segala hal yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, dalam diri kita juga. Dan selain kita menyadari dan mengakui bahwa kita sedang lemah, yang kedua adalah jangan ambil keputusan besar saat engkau sedang lemah. Di dalam keadaan lemahmu, saudaraku, jangan ambil keputusan emosional. Jangan ambil keputusan hubungan, apapun itu. Jangan ambil keputusan finansial
Dan jangan ambil keputusan pelayanan. Tunda, tenangkan dirimu, pulihkan dulu, sehingga keputusan yang diambil saat jiwamu sudah kembali baik, itu akan lebih bijaksana dan lebih benar, karena kau timbangkan dengan Tuhan, bukan karena emosi yang impulsif. Contoh, Anda kecewa dengan pelayanan di gerejamu. Tenangkan dulu, jangan ambil keputusan emosi. Jangan ambil keputusan hubungan. Tenang dulu. Tunda dulu. Udah, aku mau keluar dari gereja ini. Udah, aku mau pindah gereja. Karena aku percaya di gereja itu lebih baik. Sama aja, saudaraku. Anda mau pindah gereja berapa banyak? Sama. Saya ngomong begini apa adanya deh. Sama aja. Kenapa sama aja, pastor? Karena yang bermasalah bukan gerejanya. Yang bermasalah orangnya, Andanya, sayanya yang bermasalah. Ngerti gak, saudaraku? Kitanya yang gak beres. Karena kita mengambil keputusan di masa lemah. Tenang dulu. Saya begitu, saudaraku. Di dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan, apapun itu, saya lebih baik tenang dulu. Belum siap ya diem dulu. Gak usah sok bisa, nanti malah runyam. Amin. Tenang dulu, tunda dulu, gak usah emosi. Tenangkan diri dulu, pulihkan dulu. Oh, enggak ya, orang itu ternyata ngomongnya enggak maksud apa kok sama saya. Akhirnya enggak jadi masalah. Amin, saudaraku. Karena ingat ya, keputusan yang diambil saat jiwamu jatuh dan lemah selalu berujung kepada penyesalan. Dan yang ketiga, bagaimana berjaga di musim lemah? Tutup semua celah kecil yang sering dipakai dosa. Celah itu apa sih? Tontonan-tontonan yang memicu dirimu, relasi-relasi yang toksik yang melemahkanmu, kebiasaan-kebiasaan malam yang rentan yang bergadang lah apa. Anda semakin kurang tidur, itu akan mempengaruhi kondisi hidupmu juga, saudaraku. Ya, maka mulai dicek, saudaraku, kesendirian yang terlalu lama. Makanya harus punya gereja lokal. Ada komunitas di situ. Gak bisa kamu berjalan sendiri, saudaraku. Ingat ya, iblis tidak butuh pintu besar. Dia hanya butuh celah kecil yang tidak ditutup. Dia masuk dan meremukkan itu semua. Dan yang keempat apa? Kembalilah kepada doa-doa sederhanamu. Bukan doa yang sempurna. Musim lemah bukan untuk doa panjang, tapi doa yang keluar jujur dari hati. Katakan kepada Tuhan, aku tidak sanggup, pegang aku. Amin, saudaraku. Jangan tinggalkan aku. Jangan jauh dariku, Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat melawan ini sendirian. Tolong aku. Doa jujur akan mengaktifkan pertolongan Roh Kudus dalam hidupmu. Hidupmu akan semakin bersinar bersama dengan Tuhan. Karena kau jujur, keterbukaan adalah awal pemulihan, saudaraku. Jujur sama Tuhan. Dan yang kelima, dekatkan dirimu dengan komunitas. Komunitas rohani atau teman rohani. Karena di dalam masa yang lemah bukan saatnya kau menyendiri. Kita diciptakan untuk melawan dosa itu bersama dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang sevisi, semisi, berjalan, menguatkan, menopang kita. Amin. Singa selalu memisahkan mangsanya dari kawanan. Cari orang-orang yang bisa mendoakanmu, komunitas yang bisa mendoakanmu, menegurmu, mendengarkanmu, mendukungmu, menasehatimu. Amin, saudaraku. Karena keterbukaan itu memutus 70% kekuatan jerat dosa. Amin. Maka ketika Anda berada di musim yang lemah, di saat terlemahmu, kasih karunia Allah bekerja paling kuat di momen itu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Bukan karena kita kuat, saudaraku, tetapi karena kita berserah dan berjaga dalam hari hidup untuk terus berkenan di hadapan Allah Bapa. Ingat loh, kita semua lakukan ini, berjaga-jaga tentang dosa dalam hidup kita, untuk buat Elohim Yahweh senang sama hidup kita. Untuk buat pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Ingat, Allah Bapa tidak mencari orang yang
tiba-tiba sempurna. Enggak, tapi orang yang berproses untuk sempurna. Tuhan mencari orang yang terus berjaga di musim lemahnya. Berdiri untuk menyenangkan hatinya. Berdiri untuk tetap tidak melukai hatinya. Supaya orang ini tidak jatuh dalam dosa, dia berjuang dalam hari hidupnya. Itu yang membanggakan hati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan terenyuh dengan hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku. Maka ingat ya saudaraku, kalau hari ini kau sedang mengalami musim lemah. Musim lemah bukan akhir hidupmu. Ini adalah alarm dari Roh Kudus bahwa kau harus lebih dekat sama Tuhan. Kau harus lebih sadar bahwa kamu hanya bisa bergantung sama Dia. Ini adalah alarm untuk kau terus berjaga bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan. Dan milikilah hati yang lebih rendah hati, lebih bergantung kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita yang menyelamatkan kita, tetapi penyerahan kita kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk waspada, menjaga hidup kita menjadi ukupan yang indah, yang kita letakkan di atas mezbah Allah. Setiap saat Tuhan bisa menghirup dupa wangi itu melalui hidup kita yang terus terjaga. Kita berjuang menutup celah-celah kecil dosa kita. Terus kita berjuang. Di situ Tuhan akan tersanjung dengan yang kita lakukan. Maka tadi poin-poin yang saya berikan saudaraku, jangan anggap remeh. Kalau kita belajar suara kebenaran ya kita harus belajar dari hal-hal seperti ini. Seringkali kita ngomong, gak perlu, bisa, bohong. Kita seringkali jatuh. Betul? Maka ketika musim lemahmu tiba, berjagalah, karena itu dosa sedang mengintai engkau dan saya. Selamat berjuang bareng saudaraku. Kita mau menangin hidup kita untuk Tuhan. Supaya Elohim Yahweh Bapa kita senyum dengan hidup kita. Bangga sama kita. Aku punya anak loh yang masih berjuang untuk jiwaku. Untuk kesenanganku. Jiwanya ku tandai. Amin saudaraku. Pastikan itu engkau dan saya. Selamat pagi, selamat berjuang dan Tuhan memberkati.